Ibu sekalian, penting kita menghormati agama kita terhadap agama yang lain, menghormati suku bangsa yang lain, karena yang menciptakan perbedaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul enggak? Siapa yang ingin dilahirkan dari rahimnya orang Kristen? Siapa? Tidak ada, Pak. Siapa yang ingin dilahirkan dari rahimnya orang Buddha? Nggak ada. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Itu diciptakan oleh Allah perbedaan ini. Jadi mari kita menghormati. Sama-sama mereka tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jalannya yang berbeda, caranya yang berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kenapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu dituduh PKI? Karena PD Perjuangan adalah salah satu partai yang masih tegak lurus dalam mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok-kelompok radikalisme ini adalah agen internasional, Pak. Proxy internasional agent. Negara-negara luar yang punya kepentingan soal sumber daya alam di Indonesia ini, mereka menggunakan karena Islam di Indonesia ini basisnya adalah mayoritas Islam, menggunakan agama Islam, dibenturkan dengan Islam. Lukman Republik menghadirkan informasi sosialisasi Raperda Kabupaten Jember tahun 2023. Hari ini Selasa 22 Agustus 2023 membahas rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bersama Hadi Supaat Esos, anggota DPRD Kabupaten Jember dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan RM Masmud dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak serangkaian kegiatan sosialisasi Raperda Kabupaten Jember tahun 2023 berikut ini. Teman-teman, kali ini kita akan mengikuti sosialisasi Raperda Kabupaten Jember tahun 2023 yang nanti akan dibahas tuntas oleh Bapak kita, Bapak Hadi Supaat dan Bapak Masmud. Terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Hadi Supaat untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Tepuk tangannya dulu dong biar tambah semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya selaku anggota DPRD melakukan kegiatan sosialisasi Raperda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi ini penting bagi kita semua bahwa yang saya sampaikan tadi, bangsa kita sedang mengalami krisis moral, krisis etika, dan krisis pengamalan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Ya. Jadi Raperda ini merupakan inisiasi atau prakarsa dari fraksi PDI Perjuangan, bahwa yang menjadi dasar pertimbangannya adalah yang pertama, Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila adalah ideologi bangsa. Pancasila adalah falsafah berbangsa dan bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga, melestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, wawasan kebangsaan ini merupakan implementasi dalam menciptakan nilai-nilai kerukunan
toleransi di tengah-tengah keberagaman bangsa kita. Jadi Pancasila ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Pancasila merupakan salah satu syarat dasar mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Mendirikan sebuah negara itu harus ada wilayahnya, ada batas-batas wilayahnya, ada penduduknya, kemudian ada dasar yang melandasi negara kita dalam menyatukan keberagaman bangsa kita. Maka sang proklamator kita, Bung Karno, pada saat sidang BPUPKI menyampaikan tentang dasar negara kita. Mohon diputar, Mas, yang pertama saya kirim. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam hayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipatainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Pancasila itu kalau dipersatu jadinya gotong royong, bagaimana bangsa kita itu kemudian seakan-akan gotong royong dalam membangun bangsa, karena Indonesia ini harus dibangun dengan satu visi yang sama, satu cita-cita yang sama, yaitu adalah bagaimana Indonesia ini menjadi lebih sejahtera daripada sebelumnya. Nah, itu ketika sang proklamator kita menyampaikan pada saat sidang BPUPKI. Jadi lengkaplah bahwa negara kita ini sudah layak diakui dunia menjadi sebuah negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bung Karno menggali ini dari atas segala keberagaman yang ada di negara kita. Ada 6 bahasa, ada 6 agama, ada 742 bahasa, ada 478 suku. Beragam, ada ribu-ribu pulau yang mereka disatukan oleh Bung Karno di dalam satu wadah, yaitu Pancasila. Artinya Pancasila ini penting bagi kita semuanya. Dan perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, apakah negara yang berdasarkan dalam satu agama bisa dipastikan negara itu aman? Tidak. Yaman itu sampai hari ini perang belum pernah selesai. Suriah dasarnya satu agama Islam, tapi tidak pernah mereka bisa aman. Tidur tidak nyenyak, sekolah tidak bisa, makan tidak tenang, bahkan banyak nyawa yang mereka tidak berdosa akibat dari sebuah kepentingan politik yang padahal di situ dalam satu dasar agama. Indonesia ini hebat. Jadi ada 6 agama, ada 742 suku, ada 742 bahasa, ada 478 suku, dan beribu-ribu pulau mampu disatukan dalam satu dasar, yaitu Pancasila. Kita harus bangga soal itu. Maka kewajiban kita, Pancasila ini harus kita lestarikan, kita jaga bersama-sama. Ada salah satu tokoh besar ulama dari Suriah, Syekh Abdul Salam Aceh, menyampaikan kepada salah satu tokoh besar bangsa kita, jagalah harta benda yang sangat berharga yang dimiliki Indonesia, karena itu menjadi tameng, menjadi perisai bangsa Indonesia yang mampu menyatukan bangsa Indonesia. Pertahankan sebesar apapun biayanya, karena kalau sudah terkoyak, maka sebanyak apapun harta benda yang dimiliki negara Indonesia
tidak akan mampu untuk memulihkan negara yang kita cintai. Apa itu? Pancasila. Dan perlu jenengan ketahui, kenapa fraksi PDI Perjuangan menginisiasi soal rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Hasil dari investigasi Badan Intelijen Negara kita. 33 juta rakyat Indonesia terpapar radikalisme dan intoleran. Kan ngeri, Pak. 23% ini adalah kelompok milenial, pelajar dan mahasiswa. 20% adalah pegawai negeri sipil. Kan gitu, Mas. 3% TNI Polri, Pak. Ngeri, Pak. Bagaimana mereka tidak terpapar? Lah doktrinnya, kamu mau pilih Pancasila atau Al-Quran? Orang pasti milih Al-Quran. Kalau Pancasila ciptaan manusia, Al-Quran adalah wahyu Allah. Ngeri pun enggak? 2 menit arek nom dadi teroris. Kamu milih Islam, apakah milih pemerintah? Pasti milih Islam. 2 menit Pak bisa jadi teroris. Banyak ada polisi Polwan dulu yang meledakkan dirinya deh. Mabes Polri dulu ada. Ledakan di Pusur macam-macam karena mereka doktrinnya yang seperti itu. Padahal Pancasila dan Al-Quran itu senafas. Mencintai negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebagian dari ajaran Islam. Coba diputar, Mas. Yang kedua, saya mengajak kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar yang ada di Pasangkayu, mari kita maknakan kesepakatan yang namanya Pancasila ini sebagai nikmat bagi kita. Karena dalam 5 sila itu semuanya bersesuaian dengan tuntunan-tuntunan utama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Suratul Ikhlas. Katakanlah dia, Allah itu Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama kita itu suratul Ikhlas isinya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah muliakan anak Adam. Kami telah muliakan manusia. Kami berikan dia kemampuan untuk menjelajahi lautan dan daratan. Apa yang sudah dimuliakan oleh Allah tidak boleh direndahkan oleh makhluknya. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Senafas dengan Islam. Persatuan Indonesia. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kita diminta untuk tetap mendekat satu sama lain. Jangan menjauh. Banyak-banyak bertegur sapa. Banyak-banyak berjumpa muka. Banyak-banyak bersalaman. Banyak-banyak duduk bersama, bersimpuh, bermajlis. Menjaga persatuan. Jangan terpecah belah, kata Allah, karena itu akan menghilangkan kewibawaan kita sebagai satu umat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lihat bagaimana perintah Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Muhammad, kata Allah, syawirhum bil amri. Setiap urusan-urusan yang menyangkut kepentingan umat, maka bermusyawarah engkau, wahai Muhammad, dengan mereka. Padahal apa kurangnya Nabi, coba? Apa kurangnya Nabi? Nggak ada. Ada malaikat Jibril yang setiap saat bisa datang. Ada Al-Quran yang setiap saat diturunkan. Ada penjagaan dari Allah sehingga Nabi tidak mungkin akan terus melakukan kesalahan. Kalau ada keliru sedikit langsung ditegur oleh Allah. Tapi walaupun demikian, Nabi yang ilmunya seperti itu, yang ibadahnya istimewa, yang kekuatan spiritualnya paling kuat, orang paling bertakwa, walaupun seperti itu, Nabi tetap diminta untuk bermusyawarah.
Dan permintaan itu bukan anjuran, tapi perintah. Wasyawir, wahai Muhammad, wajib musyawarahlah dengan sahabat. Maka sila keempat tentang permusyawaratan itu juga senafas dengan tuntunan Al-Quran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat dalam Al-Quranul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita. Jangan sampai kekayaan itu hanya terkumpul pada sekelompok orang saja. Kaila yakuna dulatan bainal agniya. Maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Maka didorong kita untuk bersedekah. Maka diminta kita untuk berinfak. Maka diajarkan kita untuk saling bantu-membantu. Supaya nikmat itu juga bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin masyarakat dan umat. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting kita menghormati agama kita terhadap agama yang lain, menghormati suku bangsa yang lain, karena yang menciptakan perbedaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Siapa yang ingin dilahirkan dari rahimnya orang Kristen? Siapa? Tidak ada, Pak. Siapa yang ingin dilahirkan dari rahimnya orang Buddha? Nggak ada. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Itu diciptakan oleh Allah perbedaan ini. Jadi mari kita menghormati. Sama-sama mereka tujuannya dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jalannya yang berbeda, caranya yang berbeda. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kenapa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selalu dituduh PKI? Karena PD Perjuangan adalah salah satu partai yang masih tegak lurus dalam mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok-kelompok radikalisme ini adalah agen internasional, Pak. Proxy internasional agent. Negara-negara luar yang punya kepentingan soal sumber daya alam di Indonesia ini, mereka menggunakan dengan karena Islam di Indonesia ini basisnya adalah mayoritas Islam, menggunakan agama Islam, dibenturkan dengan Islam. Dan perlu diketahui bahwa PD Perjuangan itu 80% pendukungnya warga Nahdlatul Ulama. Makanya mereka selalu nyerang keberadaan Pak Jokowi. Karena Jokowi sekarang Freeport sudah diambil alih dari 9% saham kita, sekarang 51%. Blok Mahakam dan blok-blok yang lain soal minyak itu semuanya tambang diambil semua oleh pemerintahan kita. Karena dulu misalkan soal sumber daya minyak kita itu setiap tahun kita hanya dapat kurang lebih 10 triliun. Tapi ketika itu diambil alih, ternyata hasilnya luar biasa, bisa 10 kali lipat yang didapatkan negara yang kita cintai. Nah, kelompok-kelompok inilah, Pak, dari kelompok memang agennya asing, dari kelompok-kelompok para mafia migas, semuanya ini yang ada di belakang kelompok-kelompok yang sampai hari ini ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dan ini harus dipahami. Apalagi sekarang zaman modernisasi digital, melalui medsos luar biasa. Kalau jenengan tidak memahami anak-anak muda yang tidak tahu sejarah lahirnya Indonesia, sejarah lahirnya Pancasila, dan di situ tidak ada yang menanggapi, mengkanter tentang soal statement-statement yang di situ menjatuhkan negara kita, menjatuhkan Pancasila, maka dianggap itu sebuah kebenaran. Makanya saya sering di TikTok itu balesi sampai ratusan, bisa-bisa ribuan, Pak, saya balesi semua. Karena harus dikanter. Karena muda-muda ini kan belum tahu soal sejarah lahirnya negara kita. Sehingga semua informasi dari medsos termasuk dianggap kebenaran ketika tidak ada yang membantah di situ. Maka tugas Bapak Ibu sekalian, bantu kami, bantu negara kita, selamatkan negara kita dengan cara-cara mengingatkan anak dan keluarga kita dulu, baru tetangga kanan kiri kita. Bahaya, Pak, kalau sampai mengalami Pancasila terkoyak nanti, sampai tidak akan pernah tenang hidupnya. Karena negara kita tidak akan mudah untuk dipulihkan kembali. Maka di sosialisasi raperda ini saya berharap, karena ini masih belum disahkan, butuh masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian.
kira-kira dari draft raperda itu dibagi, ada draftnya tadi ya? Draft raperdanya terus ada ya, sampean baca. Jadi kalau memang punya masukan tidak bisa disampaikan hari ini, bisa ditulis nanti, atau di WA-kan ke saya, atau di WA-kan kepada yang undang jenengan, biar disampaikan ke saya. Karena hari ini masih dibentuk pansus, panitia khusus membahas soal raperda ini. Jadi bisa jadi masukan-masukan kita, bagaimana nanti perda ini betul-betul perda yang manfaatnya luar biasa untuk kita, untuk negara kita. Saya kira itu, tidak panjang lebar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Hadi Supaat yang sudah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Luar biasa, apa yang tadi kita dengarkan bersama sangat menggugah. Ibaratkan kita tuh mendengar pidato kedua dari Bung Karno. Betul apa enggak? Nah, ya inilah tokoh yang ada di depan kita itu. Saya mulai dulu salut sekali dengan beliau yang memang sangat antusias membawa dan menumbuh kembangkan rasa cinta NKRI dan Pancasila. Nah, semoga apa yang tadi beliau sampaikan kepada kita memberikan ya imbauan serta motivasi bagi kita semua untuk bertindak lebih baik lagi. Setuju? Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang kita dengarkan bersama rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Masud. Monggo Bapak, kami persilakan. Mohon izin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hadi Supaat. Beliau adalah tokoh yang saya sangat hormati dan saya kagumi. Karena beliau banyak orang sakit yang tidak mampu beliau bantu, banyak anak-anak yang tidak mau sekolah beliau bantu. Bukan untuk Pak Pak, luar biasa sendiri di kematian Pak, yang mengalami hal semacam itu mau sekolah di sama negeri tidak bisa, beliau yang menyalurkan biaya sekolah. 3 Agustus sangat ya. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup, perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Masud, saya bertempat tinggal di Kaliwates juga. Tepatnya di Kelurahan Kepatian, Jalan Dr. Sutomo. Saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, yang kebetulan saat ini dipercaya untuk mengelola sampahnya orang Jember yang ada di TPA Pakusari. Yang mudah ini merupakan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah sesuatu yang baru dan tidak mengenal mungkin Bapak Ibu. Apa sih arti dari lingkungan hidup? Ada yang tahu kan enggak? Yang tahu dapat hadiah ya? Suruh. Ada yang tahu? Ada yang tangan yang tahu? Monggo. Ternyata nggak ada kan? Jadi lingkungan hidup adalah segala alam semesta yang diciptakan oleh Allah, itu yang adalah lingkungan hidup. Mulai dari bumi, udara, matahari, langit, itu semua adalah lingkungan hidup. Kenapa perlu dilindungi? Kenapa perlu dikelola? Karena pengelolaan dan perlindungan ini satu hal yang kadang kontradiksi, bertentangan. Dilindungi tapi tidak dikelola. Kadang pengelolaannya melanggar. Untuk itu makanya perda tentang masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan perda atas dasar undang-undang di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang hal yang sama, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa harus ada perda ini? Monggo Pak, gambarannya yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Bumi ini akan jadi rusak nantinya kalau kita tidak melindungi. Orang buang sampah seenaknya. Bahkan Sungai Bedadung, Kali Jompo dan lain sebagainya sekarang sudah menjadi sungai sampah. Itu karena ulah kita. Generasi yang akan datang akan menjadi generasi yang menikmati sungai penuh dengan sampah. Ikan yang kita makan di lautan akan tercemar karena ulah kita. Monggo Bapak, ini ada suatu tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim,
Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan mengusir jutaan orang. Beberapa kota terparah di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia berisiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050. Itu gambaran, itu bukan hanya gambaran tapi hasil penelitian. Kalau kita tidak berbuat sekarang, jangankan 2050, 2030 sudah kepanasan. Jakarta saat ini sudah tidak ramah. Polusi udara di Jakarta sudah menempati ambang batas, sehingga banyak orang-orang yang bekerja di perkantoran sekarang di-WFH lagi. Hanya karena polusi udara akibat dari ulah manusia. Bahkan Pak Jokowi kemarin waktu upacara aja itu batu-batu itu karena polusinya udara di Jakarta. Jabodetabek kemarin di Bekasi terjadi kebakaran. Sampahnya sebanyak TPA terbesar di Asia itu Pak. Di Asia Tenggara, maaf, kalau di Asia ada di Bombay di India. Itu terbakar dan hampir 70 fasilitas pengolahan sampah yang ada di Bantar Gebang habis karena api, dan udara Jakarta makin tidak ramah. Mungkin tahu siapa tadi yang ngomong itu? Ada yang tahu? Rumah tanya saya, betul Pak, ini saya kasih hadiah sama Pak. Hadiahnya cuma tempat minum gitu Pak. Ya. Jadi ini pentingnya, mengapa penting mengelola lingkungan hidup untuk generasi kita, untuk kita saat ini dan generasi yang akan datang. Kalau tidak kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Bahkan saya sampaikan dari awal, sekarang gumuk di Jember sudah habis Pak. Yang dulu 1000 gumuk atau 1.000 gumuk sekarang tinggal di kurang gumuk, itu habis karena tidak adanya perda yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup. Apa akibatnya? Puting beliung Mbak di mana-mana. Fungsi gumuk sebenarnya itu adalah untuk menghambat angin agar tidak terjadi bencana karena kaleng bis-bis kalau orang Madura itu ya. Puting beliung itu. Sekarang sudah habis Pak. Jangankan di kota, di pedesaan terutama di wilayah utara dan timur hampir semua gumuk rata. Bagaimana dengan pengelolaan lingkungan lainnya seperti sampah dan lain sebagainya? Sungai menjadi tempat sampah, saluran menjadi tempat sampah. Memang sudah ada Perda nomor 2 tentang tahun 2003 tentang pengolahan sampah, tapi tentang perlindungan hidup ini belum. Sehingga masyarakat membuang sampah itu seolah-olah sudah tidak ada dosa, bahkan mereka sangat ikhlas. Hampir 70% yang dibuang ke sungai itu adalah, maaf yang perempuan, pembalut wanita Pak, sama pempes. Sungguh itu di Jompo maupun di Sungai Bedadung, betul ya? Padahal di hulunya itu Pak, sebelahnya Gada Kembar, Tempe tempe untuk bakso tempe. Kalau semacam ini, berarti tempe yang kita makan itu dicuci dengan air apa itu tadi? Air sungai ya? Memang sungai? Ada ya? Tapi yang lewat di sebelah sungai itu apa? Ya itu, makanya perlu ada peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup ini. Tujuannya untuk melindungi alam kita, untuk melindungi diri kita. Makanya nanti ya, ini merupakan sosialisasi, tujuannya
untuk mengusulkan dari seluruh lapisan masyarakat, peran serta masyarakat ini mengusulkan apa sih yang harus dimasukkan pada perda ini. Apa tidak boleh buang sampah, apa pabrik tidak boleh mendirikan dan lain sebagainya. Tapi tetap harus dikelola lingkungan hidup itu. Kalau tidak dikelola, sumber daya alam kita ada di lingkungan kita sendiri, untuk sawah dan lain sebagainya. Tapi harus ada aturan yang mengikat dan mengatur agar lingkungan yang ada yang kita kelola itu tidak menjadi warisan negatif pada generasi yang akan datang. Suhu kita di Jember saat ini, kalau pagi itu masih di bawah 28 derajat Celcius, bahkan 27, bahkan kemarin sampai 19. Tapi begitu siang hari suhu di sini sudah mencapai 33, Pak. Dan panasnya bukan main. Bagaimana di tahun 2030, 2050 yang akan datang? Tinggal menunggu kehancuran. Kalau kita tidak bisa melindungi alam kita, tidak melindungi diri kita dengan perlindungan lingkungan hidup itu. Jadi intinya nanti hal-hal yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup ini kami hanya ingin diskusi aja dan monggo masukan serta saran dari semua yang hadir di sini untuk kita himpun dan kita nanti sampaikan ke Bapak pimpinan atau Bapak Dewan yang ada di DPR di sana. Walaupun tidak ada draftnya, mungkin ada gambarannya ya. Apa? Seperti kemarin pengolah sampah itu sangat sulit, Pak. Satu orang itu menghasilkan sampah 0,5 kg per hari. Sementara di Kecamatan Kaliwates ini ada sekitar 3.600 atau sama dengan 1.600 ton sampah di Kabupaten Jember. Itu semuanya sekarang banyak 70% dibuang di alam dan di sungai. Dan yang hanya kita angkut atau kita kelola itu hanya 2-3%. Sisanya walau alam kemana. Dan sangat-sangat kewalahan kita dalam mengelola sampah ini. Karena menganggap bahwasannya pemerintah yang bertanggung jawab. Padahal pengelolaan sampah itu harus berbasis lingkungan sekarang antara masyarakat dan pemerintah. Kalau di hilir mungkin pemerintah, tapi di hulu, maksudnya di sumbernya itu dikelola oleh masyarakat. Karena makin ke hilir kita mengelola lingkungan hidup dan sampah ini, akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biaya angkut, biaya ngumpulin, dan menguras energi kita. Energi yang mestinya untuk pembangunan yang lainnya, akhirnya hanya untuk mengelola sampah dan lingkungan hidup. Jadi itu aja mungkin dari saya, nanti lebih banyak pada hal-hal yang bersifat diskusi atau tanya jawab, bagaimana cara mengelola ataupun masukan apa dari semua yang hadir di sini untuk pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Jember ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.